Wacana sekolah online akhirnya batal. Pemerintah tetap prioritaskan tatap muka untuk hindari penurunan kemampuan belajar. Kenapa tiba-tiba batal? Takut MBG juga disuruh batal? Iya. Karena nanti kalau sekolahnya online, siswa tetap suruh ke sekolah ambil MBG, nanti banyak kritikan dari masyarakat, viral. Malu deh pemerintah, iya kan? Tapi kalau memang tujuannya agar kemampuan belajar siswa tetap bagus, tidak ada penurunan dalam belajar, itu mantap. Itu baru memprioritaskan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah investasi negara, investasi bangsa. Jangan sampai mengorbankan pendidikan. Karena kalau pendidikannya menurun, kemampuan belajar menurun, ya kualitas bangsanya juga menurun. Nggak pinter, nggak baik. Kalau boleh usul sih, MBG-nya saja di stop. Hemat duit, hemat BBM. Itu perputaran BBM di MBG, di SPPG itu kan banyak. Udah di stop aja. Gimana kalau gitu? Setuju nggak kalian? Tapi yang terpenting sekolah online nggak jadi. Sekarang sekolah offline tatap muka. Gara-gara apa? Gara-gara banyak yang kritik ya. Jadi kalau pemerintah membatalkan sekolah daring itu bukan karena kebaikan pemerintah. Bukan karena pemerintah sadar bahwa program sekolah daring itu jelek. Membuat ibu-ibu repot di rumah. Program yang tidak efektif. Tapi karena protes kita. Sekolah daring itu dibatalkan karena kita nggak capek bersuara terus-menerus. Karena kita bersatu. Makanya kita nggak boleh diam. Kasih tahu kepada pemerintah bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam. Suara rakyat nggak boleh dianggap remeh. Jadi kita pastikan kita harus bersuara terus-menerus. Bersuara keras dan harus tetap lebih keras lagi. Saat melihat program pemerintah yang tidak efektif, yang miring-miring, yang mencoba untuk menipu rakyat. Kabar baik untuk ibu-ibu, tanggal 24 Maret 2026 teman-teman, Pak Menteri 3 jam yang lalu menyampaikan bahwa sekolah daring atau sekolah online per April 2026 dibatalkan. Jadi sekolah tetap di sekolah masing-masing, tapi diharapkan kita bisa berhemat untuk bahan bakar minyaknya. Nggak tahu caranya gimana, apakah sekolah nanti belajar naik sepeda ontel atau bonceng temennya atau numpang sama tetangganya yang satu sekolah. Mungkin ini bisa diteruskan kepada yang lain, dibagikan sebagai sebuah kabar baik untuk ibu-ibu dan orang tua yang khawatir anaknya sekolah online di rumah. Kiranya kita semua saling mendoakan, jangan saling menyalahkan. Tetap berdoa yang terbaik untuk pemerintah agar rakyatnya sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Main-main dengan urusan perut rakyat berakhir jadi urusan pecat-memecat. Inilah potret flexing kebablasan yang berujung tragis bagi seorang mitra program makan bergizi gratis. Nama Hendrik Irawan mendadak jadi bintang setelah aksinya berjoget di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Batu Jajar viral. Bukan cuma goyangannya yang bikin publik gerah, tapi klaim insentif 6 juta per hari yang dia pamerkan seolah program gizi nasional ini hanyalah mesin ATM pribadi. Sebuah investasi fantastis yang seharusnya dikelola dengan etika tinggi, bukan malah dijadikan konten joget-joget tanpa alat pelindung diri di area yang seharusnya steril. Hasilnya, Badan Gizi Nasional atau BGN tak butuh waktu lama untuk mengistirahatkan ambisi sang pengusaha. 1 dapur ditutup, 6 lainnya yang baru mau dibangun langsung dibekukan. Niat hati ingin pamer cuan, yang didapat malah surat pemecatan. Hendrik memang sudah minta maaf dan bilang itu cuma hiburan. Tapi publik kadung melihat saat pemerintah sedang berjuang memperbaiki gizi anak bangsa, ada oknum mitra yang justru sibuk menghitung angka sambil bergoyang di atas penderitaan stunting. Jangan sampai program mulia ini hanya jadi ajang pamer saldo bagi mereka yang haus validasi di media sosial. Benarkah WFH dan sekolah daring adalah solusi hemat BBM? Mari kita coba hitung ya. Pemerintah berencana hemat BBM dengan cara belajar dan bekerja dari rumah atau via online. Nah, sementara distribusi MBG tetap jalan pakai kendaraan, tetap menggunakan BBM. Kemudian siswa juga diminta datang ke sekolah untuk mengambil jatah MBG-nya, tidak diantar ke rumah. Jadi bukankah ujung-ujungnya tetap tidak hemat BBM? Nah, belum lagi ya, kalau sekolah daring harus keluar biaya internet lebih. Orang tua juga pasti akan semakin sibuk dan ribet ngurusin anaknya sekolah daring. Jadi mau hemat dari mana coba? Yang ada malah bikin susah emak-emak di rumah.
Bisa jadi darah tinggi emak-emak itu malah kambuh semua. Ya harus diakui ya, pemerintah ini sering kali bikin kebijakan yang hanya terlihat indah dalam angan-angan. Tapi implementasinya sering tidak sesuai. Saran saya ya, kalau mau hemat BBM, mending pangkas saja jatah MBG yang bermasalah. Nah, untuk MBG yang sudah bagus atau yang sudah sesuai SOP, ya tetap jalan saja, tidak ada masalah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pihak pemerintah ini berani pangkas dana MBG yang bermasalah? Kan itu pertanyaannya. Saya gak begitu yakin pihak pemerintah ini berani untuk memangkas anggaran MBG yang bermasalah. Jangankan pemerintah ya, malaikat saja takut untuk menyetop anggaran MBG. Otak anggota DPR ini isinya duit aja. Semua kasus mau ditransaksikan. Semua hukum mau dijadiin duit. Makanya nggak aneh hukum di negara ini bisa diperjualbelikan. Kita tidak butuh wakil rakyat yang otaknya kosong, tapi kantongnya penuh dengan uang dan rupiah. Rakyat tidak butuh pejabat yang pikirannya buntu soal nasib rakyat, tapi cerdas saat menghitung uang. Kalian cuma bisa bicara tentang kesejahteraan, tapi otak kalian hanya berisi angka dan rupiah. Rakyat menjerit, kalian diam. Rakyat susah, kalian sibuk memperkaya diri. Lebih baik kursi itu kosong daripada diisi orang yang tak punya hati nurani. Pandangan publik yang menilai konferensi pers Kapuspen TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mencela-mencela terkait peristiwa penyiraman air keras Andri Yunus menjadi sangat beralasan. Para pelaku eksekutor diketahui merupakan anggota TNI yang bertugas di Badan Intelijen Strategis BAIS. Ternyata, Brigjen Aulia Dwi Nasrullah pernah bertugas sebagai Direktur A di BAIS TNI. Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, sebagai salah satu pemegang komando di BAIS TNI, diduga kuat ikut terlibat dalam perencanaan teror penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Latar belakang ini mempengaruhi pernyataan konferensi pers Brigjen Aulia Dwi Nasrullah sebagai Kapuspen TNI yang dinilai bertele-tele dan tidak sedikit pun menyampaikan perkembangan kasus terkait penyiraman air keras aktivis Andri Yunus. Jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI kini menjadi sorotan setelah Letjen TNI Yudi Abrimantio menyerahkan jabatannya. Pergantian ini terjadi setelah kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM Andri Yunus yang diduga melibatkan oknum prajurit TNI. Saat ini, belum ada pengumuman resmi siapa yang akan menjadi Kabais TNI yang baru. Namun, salah satu nama yang disebut sebagai kandidat kuat adalah Majen TNI Bosko Haryo Yunanto yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BAIS TNI. Ia dikenal memiliki karir panjang di bidang intelijen militer dan strategi pertahanan. Pergantian Kabais ini dinilai sangat penting karena BAIS TNI memiliki peran strategis dalam menyediakan intelijen pertahanan bagi pimpinan TNI dan pemerintah. Publik kini menunggu keputusan Panglima TNI terkait siapa yang akan memimpin intelijen strategis Indonesia ke depan. Presiden Prabowo meminta kepada masyarakat supaya pemakaian kompor gas atau LPG segera diganti dengan kompor listrik. Gebrakan apa lagi ini? Apakah memang migas sudah langka? LPG sudah langka? Atau mungkin barangkali Pak Prabowo menjadi endorser atau afiliator kompor listrik? Entahlah, kita tidak tahu. Yang jelas, ini judulnya adalah Oke gas, kita buang kompor gas. Oke gas, kita buang tambung gas.